Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Gracelia Nur Azizah dari kelas AK201. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Estetika Humanisme dengan topik konflik manajemen. Hari ini saya akan membahas bagaimana konflik bisa terjadi dan bagaimana kita bisa menyelesaikannya secara etis, humanis, dan cerdas. Konflik manajemen. Apa itu konflik manajemen? Konflik memiliki arti percekcokan, pertentangan, atau perselisihan. Selain itu, konflik juga berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang atau kelompok-kelompok. Konflik juga bisa disebut sebagai adanya situasi tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu tindakan pihak lain yang menyebabkan kerugian. Contoh, konflik antara teman kelompok karena pembagian tugas tidak adil. Menurut KBBI, manajemen artinya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Wartini dalam Jurnal Manajemen dan Organisasi 2015, strategi manajemen konflik dilakukan oleh pihak ketiga. Tujuannya adalah menciptakan penyelesaian konflik. Dapat disimpulkan, manajemen konflik adalah strategi pendekatan untuk mengarahkan konflik ke penyelesaian melalui komunikasi. Jenis-jenis konflik. 1. Konflik intrapersonal. Konflik yang terjadi di dalam diri seseorang antara keinginan, nilai, atau perasaan yang saling bertentangan. Contoh, merasa bersalah tapi juga ingin membalas perlakuan buruk orang lain. Solusi, refleksi diri, mindfulness. 2. Konflik interpersonal. Konflik yang terjadi antara dua orang atau lebih. Biasanya karena perbedaan pendapat, gaya komunikasi, atau nilai. Contoh, dua teman satu kelompok saling menyalahkan karena tugas tidak selesai. Solusi, komunikasi terbuka, empati, mediasi. 3. Konflik intragrup atau dalam kelompok. Konflik yang terjadi di dalam suatu kelompok atau tim. Contoh, anggota kelompok debat tidak sepakat dengan strategi yang dipilih. Solusi, musyawarah, voting atau kompromi, kolaborasi antar anggota. 4. Konflik intergrup atau antar kelompok. Konflik antara dua kelompok atau lebih karena perbedaan tujuan, kepentingan, atau identitas. Contoh, dua organisasi mahasiswa saling bersaing tidak sehat. Solusi, negosiasi antar pemimpin kelompok, kerjasama lintas kelompok, kesepakatan bersama. 5. Konflik nilai atau budaya. Konflik yang muncul karena perbedaan keyakinan, norma, atau budaya antar individu atau kelompok. Contoh, konflik antar kelompok karena perbedaan agama atau adat. Solusi, toleransi dan pemahaman lintas budaya, dialog lintas nilai, edukasi, dan penghormatan terhadap keberagaman. Semua jenis konflik bisa menjadi positif atau negatif, tergantung bagaimana cara kita mengelolanya. Dengan pendekatan humanisme, yakni empati, komunikasi terbuka, dan rasa hormat, konflik bisa menjadi sarana pertumbuhan dan pembelajaran. Unsur-unsur konflik. 1. Aktor. Minimal terdapat dua pihak yang bersengketa. 2. Objek. Terdapat objek yang dipertentangkan. Kebijakan, tata laksana dan tata cara, tujuan, hasil. 3. Situasi. Aturan yang berlaku, budaya kerja yang berlaku.
Penyebab konflik. 1. Adanya perbedaan kepentingan. 2. Adanya perbedaan pemahaman. 3. Adanya perbedaan cara pandang. 4. Adanya ketidakjelasan tujuan. 5. Adanya perbedaan peraturan yang dianut. 6. Adanya perubahan situasi baru. Tingkatan konflik. 1. Tingkat kebijakan. Adanya konflik kepentingan. 2. Tingkat manajemen pelaksanaan kebijakan. Adanya konflik strategi penggunaan sumber daya. 3. Tingkat pelaksanaan program. Adanya konflik prioritas alokasi sumber daya. 4. Tingkat pelaksanaan kegiatan. Adanya konflik tata laksana dan tata cara pelaksanaan. Fungsi manajemen konflik. 1. Meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. 2. Mengembangkan kemampuan karyawan. 3. Melatih kemampuan menyelesaikan konflik. 4. Meningkatkan rasa saling menghormati. Cara penanganan konflik. Cara penanganan konflik di dalam manajemen konflik ini biasanya dilakukan secara konstruktif dan membawa pihak yang berkonflik ke dalam suatu proses yang kooperatif, serta dapat merancang sistem kooperatif yang praktis untuk dapat mengelola perbedaan secara konstruktif. Pentingnya manajemen konflik dalam organisasi. Di dalam sebuah organisasi, manajemen konflik sangat penting untuk dikembangkan. Mengembangkan manajemen konflik memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan tersebut mampu mengevaluasi sistem dan mengembangkan kompetensi. Manajemen konflik yang dilakukan dengan baik pada suatu organisasi juga mampu menambah dan mengasah kreativitas dan meningkatkan produktivitas, serta meningkatkan kepuasan pihak satu dan pihak lainnya, dan akhirnya kepuasan kerja juga ikut meningkat. Tak bisa dipungkiri, tak semua konflik yang sudah diatasi dengan manajemen konflik bisa saja menguntungkan bagi pelaksanaan atau kelangsungan suatu organisasi. Oleh sebab itu, pimpinan suatu organisasi dituntut memiliki kemampuan manajemen konflik dan memanfaatkan konflik untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi. Strategi manajemen konflik. 1. Akomodatif. Akomodatif atau accommodating di dalam melaksanakan manajemen konflik ini adalah sebagai pihak ketiga diharap dapat menjadi penengah terjadinya konflik dengan membuka diri untuk menerima dan menampung seluruh aspirasi, pandangan, dan pendapat dari kedua belah pihak yang terlibat konflik. Namun, jika bertindak sebagai pembuat keputusan, dengan adanya solusi yang tepat, strategi ini sangat bisa digunakan untuk menguntungkan salah satu pihak atau semua pihak. Ini adalah sumber adil atau referensi yang saya gunakan. Menghindari. Strategi menghindari atau avoiding di dalam manajemen konflik dilakukan sebagai langkah antisipasi yang dilakukan untuk dapat mencegah dan menghindari potensi konflik. 3. Kolaborasi. Strategi kolaborasi atau collaborating ini mampu mengubah konflik menjadi hal yang positif. Caranya yakni dengan membiarkan semua pihak yang terlibat di dalam konflik mampu berkolaborasi. 4. Kompetisi. Strategi kompetisi atau competing untuk melaksanakan manajemen konflik ini dilakukan dengan cara membiarkan kedua belah pihak yang berkonflik untuk dapat berkompetisi secara sehat. 5. Konglomerasi. Cara menyelesaikan konflik atau strategi manajemen konflik dengan menggabungkan beberapa strategi diatasi dengan dilakukannya sebuah kompromi. 6. Kompromi.
Kompromi adalah tipe manajemen konflik yang paling umum dilakukan bukan untuk menghasilkan win-win solution, tetapi untuk memenangkan semua pihak dan tidak ada yang dirugikan. Ini adalah sumber-sumber atau referensi yang saya gunakan. Jadi, konflik bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi dikelola dengan bijak. Dengan nilai-nilai humanisme, kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat, adil, dan saling menghargai. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.